Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa laysa lahu walada. Asyhadu anna nabiyyana wa muallimana wa qudwatana wa uswatana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Malam hari ini Allah himpun kita di salah satu rumah di antara rumah Allah, di Musholla Khairan, Senden, Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Indonesia. Masya Allah ya. Habis Senden langsung Indonesia nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri nikmat dan keadaan ini. Tidak semua orang di akhir pekan dimudahkan dan diringankan langkahnya oleh Allah. Sampai di majelis ilmu seperti ini kita bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur yang paling baik setelah kita mengakui bahwa ini adalah nikmat dari Allah, setelah kita memuji Allah dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillah, setelahnya adalah kita memastikan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan ini selalu kita pastikan berada di atas jalan ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. Semoga Allah mudahkan kita selalu untuk taat, dan semoga Allah sulitkan kita untuk bermaksiat, istiqomahkan kita sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mencoba membahas satu hadis saja. Semoga kita bisa menambah banyak ilmu dan maklumat dari hadis singkat ini dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita, yaitu hadis yang dibawa oleh seorang sahabat mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dicuplik oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyahnya, dan hadis ini adalah hadis yang sangat dalam maknanya dan sangat banyak faidahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dan tentu para ulama bersepakat atas kesahihannya. An Abi Hamzah Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, Abu Hamzah panggilannya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada keterangan khadimi Rasulillah? Anas adalah pelayannya Rasulullah. Ini adalah penisbatan keterangan untuk memuliakan Anas bin Malik, karena tidaklah seorang pelayan dari orang mulia kecuali pasti dia juga orang mulia. Karena orang mulia tidak mungkin mengizinkan pelayannya dari kalangan yang tidak mulia.
Berarti ketika Anas bin Malik diizinkan oleh Rasulullah setelah dimintakan ibunya Ummu Sulaim untuk menjadi pelayannya Rasulullah, maka Anas bin Malik menjadi orang yang mulia karena selalu berada di sisi Rasulullah SAW, manusia termulia. Khadimi Rasulullah SAW. Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah SAW, bahkan sejak usia beliau 8 tahun. Anas bin Malik diwakafkan oleh ibunya menjadi pembantu Rasulullah SAW, orang yang berkhidmat untuk agama Islam sejak 8 tahun. Ya. Saat Rasulullah sampai di Kuba, beliau bangun masjid pertama, kemudian beliau sholat di situ. Orang-orang Kuba dengan gegap gembita menyambut Rasulullah SAW. Kemudian semua orang Kuba itu setengah jam dari Madinah, dekat. Ya. Semua orang Kuba memberikan apa yang bisa diberikan kepada Rasulullah dan para muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Rasul. Ada yang memberikan pakaian, ada yang memberikan harta, ada yang memberikan makanan. Tapi Ummu Sulaim tidak mendapati apapun di rumahnya kecuali anaknya. Maka dia datang dengan penuh semangat, datang kepada Rasulullah dengan penuh percaya diri. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak punya makanan untuk dimakan, aku tidak punya harta untuk dibawa, aku tidak punya pakaian untuk dikenakan oleh para muhajirin, tapi aku punya anak. Aku wakafkan anakku ini untuk perjuangan Islam. Izinkan dia menjadi pelayanmu ya Rasulullah." Anas bin Malik dipegang kepalanya oleh Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang sangat terkenal. Allahumma akthir malahu wa tawwil umrahu wa walad aksil marahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya dan berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Doa ini mengandung makna yang sangat dalam, karena doa ini sejatinya adalah bentuk apresiasi Nabi SAW kepada ibunya Anas bin Malik. Karena yang dibelikan adalah anaknya, Rasulullah menghendaki anaknya Ummu Sulaim ini kelak menjadi kredit poin pahala untuk ibunya, sehingga didoakan biar umurnya panjang, hartanya banyak, anak keturunannya, berarti cucu-cucunya Ummu Sulaim banyak, dan Allah berkahi apa yang Allah berikan kepadanya. Betul diriwayatkan Anas bin Malik nanti meninggal di usia 105 tahun, wafat tahun 93 Hijriah, dan ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan 125 anak. 125 anak. Yang kita bahas anaknya, bukan istrinya berapa ya. Di bapak-bapak stop bertanya berapa istri ya. Tapi ini adalah bentuk ijabahnya doanya Rasulullah SAW kepada seorang yang mulia bernama Anas bin Malik. Anas pernah bersaksi, meriwayatkan sebuah cerita, menceritakan kisah hidupnya bersama Rasulullah. Rasulullah adalah sosok yang sangat mulia akhlaknya. Beliau tidak pernah melarangku melakukan sesuatu, dan beliau tidak pernah membentakku sekalipun. Selama jadi pelayan tidak pernah dibentak dan tidak pernah dilarang untuk melakukan sesuatu. Bahkan suatu hari Anas bin Malik diperintah Rasulullah untuk memanggil seorang sahabat, karena Anas ini masih anak kecil, masih muda belia. Pas mau berjalan ke rumah sahabat ini, dia tengok kawan-kawannya sedang bermain, sampai kemudian beliau ini tergoda untuk bermain bersama kawan-kawannya. Ketemu sama anak, ya sudah main. Rasulullah menunggu, mana ini sahabat yang dipanggil kok nggak datang-datang. Dicek ternyata Anas lupa, Anas sedang main dengan kawan-kawannya. Maka ketika itu Rasulullah mendekap Anas dari belakang, ya, kemudian menutup matanya. Anas
yang lagi asik-asiknya main, ya, ditutup matanya dan dipeluk dari belakang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas memberontak. Kemudian ketika yang mendekap dia dan menutup matanya, dia sadar bahwa itu adalah Rasulullah, maka kemudian Anas tunduk kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Anas, "Sudah kau panggil wahai Anas sahabat yang minta aku panggil?" Kata Anas, "Aku lupa ya Rasulullah." Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, tidak marah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang yang pernah didekap tubuhnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mulia. Makanya kalau kita ingin mulia, maka berkhidmatlah untuk orang-orang mulia. Kalau kita ingin dimuliakan Allah seperti Anas bin Malik, dekat-dekati orang yang mulia dari kalangan para ahli ilmi dan orang-orang saleh. Insya Allah kita akan ikut mulia. Anda lihat hari ini kita punya banyak guru dan kita mengenal banyak ulama. Mereka mengapa dimuliakan Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang paling memuliakan guru-gurunya, paling memuliakan orang-orang saleh yang ada di zamannya. Ya, sehingga Allah muliakan. Barang siapa yang memuliakan kekasih Allah, Allah akan muliakan dia dunia akhirat. Ya, ini pelajaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lah Anas bin Malik bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah bersabda. Apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya singkat, mungkin sebahagian santri di sini telah menghafal hadis ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian. Ngartikan la yu'minu kalau di dalam hadis itu bukan nafyul iman, ya, bukan meniadakan iman. Artinya memaknainya bukan tidak beriman seorang di antara kalian kalau tidak mengerjakan ini. Artinya kalau dia nggak mengerjakan yang disebutkan Rasulullah terus tiba-tiba kafir, bukan begitu. Ya. Di sini maksudnya bukan nafyul iman tapi nafyu kamalil iman. Meniadakan kesempurnaan iman. Jadi mengartikannya, hadis-hadis yang semacam ini mengartikannya tidak sempurna iman seseorang kepada Allah hatta yuhibba, sampai dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Lihat bagaimana Islam memperhatikan betul hubungan seseorang kepada saudaranya. Sampai kemudian hubungan ini dikaitkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas iman seseorang. Tidak beriman seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Ini hadis luar biasa, kita akan ambil beberapa faedah darinya. Faedah yang pertama disebutkan para ulama, hadis ini mengkaitkan antara rasa cinta dan sempurna tidaknya keimanan seseorang. Jadi perasaan cinta yang Allah anugerahkan dalam hati kita ini, kadang-kadang kita mencintai seseorang, mencintai saudara kita, mencintai lawan jenis kita, mencintai guru kita, mencintai orang-orang yang kita respect melihatnya. Kadang Allah menumbuhkan rasa cinta, ya. Cinta itu ternyata rasa yang bisa mempengaruhi sempurnanya iman seseorang atau lemahnya iman seseorang. Ya. Makanya kemudian dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, ini pelajaran pertama, bahwa rasa cinta yang Allah anugerahkan dalam hidup kita ini kadang ada dua. Satu, cinta yang menyempurnakan keimanan, tapi ada juga cinta yang melemahkan keimanan. Ya. Kita harus tahu dulu apa definisi cinta sebelum kita membahas cinta lebih jauh. Ada seorang ulama mulia di zaman kita, tapi beliau syahid
ketika berkhutbah ada orang yang kemudian berdiri kemudian menembak beliau, namanya Syekh Said Ramadan Al-Butti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang sangat tersohor dan sangat dimuliakan dari Suriah. Pas perang Suriah beberapa tahun yang lalu, beliau termasuk yang tawakuf, diam, tidak mau berkomentar, sehingga pembunuhnya pun sampai sekarang masih diperselisihkan siapa yang berani nembak beliau pas tausiah begini, tiba-tiba ada orang yang berdiri kemudian menembak beliau. Yang nembak ini dari kalangan rezim Syiah yang ada di Suriah atau dari kalangan orang-orang yang melawan rezim Syiah, tidak tahu ya. Tapi para ulama mengatakan posisi beliau ini lebih selamat dibandingkan memihak salah satu pihak yang sampai sekarang kita juga melihat itu banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di situ. Ya. Lah beliau ini ulama yang sangat mulia. Potongan-potongan tausiah beliau sering lewat di Instagram kita. Ya. Nanti dibuka, Said Ramadan Al-Butti. Beliau ulama hati yang sangat luar biasa. Beliau ketika menjelaskan tentang rasa cinta itu, beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan al-hubbu huwa atau al-mahabbatu hiya. Cinta adalah at-ta'alluqu bi syai'in 'alal wajhi isti'nasi bi qurbihi walistihasi min bu'dihi, istihasi min bu'dihi ya. Cinta itu adalah keterikatan hati seseorang kepada sesuatu. Dia merasa senang kalau ada di dekat sesuatu tersebut, dan dia merasa gelisah kalau dia menjauh dari sesuatu tersebut. Itu cinta. Jadi kalau kita ini mau tahu kita punya rasa cinta atau tidak, kalau lagi di dekatnya berbunga-bunga. Tapi kalau sudah beberapa hari tidak ketemu dia, itu rasanya gelisah. Nah itu cinta. Jadi kayak gitu itu apa? Cinta. Kalau kita punya rasa yang semacam itu, kita harus waspada, karena ada cinta yang menyempurnakan iman, ada cinta yang melemahkan iman. Ya. Kapan cinta itu menyempurnakan iman? Ya sebagaimana hadis tadi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Sebagaimana kita menyukai sesuatu, kita juga ingin saudara kita merasakan apa yang kita sukai dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Artinya kalau saudara kita ini dalam kondisi menderita dalam urusan dunia dan kita dalam kondisi senang dalam urusan dunia, cukup dalam urusan dunia, maka kita berusaha agar dia juga merasakan rasa cukup dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat juga begitu. Sebagaimana kita ingin masuk surga, maka kita berusaha agar saudara kita juga masuk surga, kan begitu. Sebagaimana kita ini merasakan nikmatnya di majelis ilmu, maka kalau kita cinta kepada seseorang, kita juga akan berusaha bagaimana dia juga merasakan nikmatnya majelis ilmu seperti ini. Nah, itu cinta yang menyempurnakan iman. Kenapa? Karena kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri dalam kemudahan-kemudahan, tapi juga kita memikirkan saudara kita. Itu baru sebenar-benar cinta yang menyempurnakan iman. Tapi ada cinta yang melemahkan iman. Ketika Allah kasih kita rasa cinta, tapi rasa cinta itu malah menjatuhkan kita dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya Syekh Said Ramadan Al-Butti rahimahullahu ta'ala itu pernah ditanya, wahai Syekh, apa hukum jatuh cinta? Saya kira yang hadir di sini semuanya sudah pernah jatuh cinta ya. Apalagi antum kelas berapa? Kelas berapa? 1 SMA. Sudah balik kan berarti. Berarti sudah ada kecenderungan ya. Ya, sudah pernah jatuh cinta. Jatuh cinta tidak harus soal laki-laki perempuan ya. Jatuh cinta kadang kita kagum kepada seseorang, kemudian kita senang berada di dekatnya. Orang yang kita kagumi ilmunya, orang yang kita kagumi akhlaknya. Ya.
Lah itu juga kadang Allah kasih rasa cinta itu. Lah ada seorang tanya kepada beliau, apa hukum jatuh cinta? Kata beliau apa? Islam tidak pernah melarang seseorang untuk jatuh cinta. Sebagaimana Islam tidak melarang seseorang untuk lapar. Ya kan? Sama-sama rasa kan? Cinta itu rasa yang tiba-tiba ada, lapar itu juga rasa yang tidak. Allah tidak akan menanyai kita mengapa kamu jatuh cinta. Allah juga tidak akan menanyai kita mengapa kamu lapar. Allah juga tidak akan menanyai kita mengapa kamu tidak suka sama si fulan. Rasa benci, rasa cinta, rasa lapar itu rasa yang tiba-tiba ada dalam diri kita. Ya. Islam tidak berkata kepadamu jangan lapar. Islam juga tidak berkata kepadamu jangan cinta, jangan mencintai. Islam juga tidak berkata kepadamu jangan tidak suka. Tapi Islam berkata kepadamu jika kamu lapar jangan mencuri, jika kamu tidak suka jangan zalim, jika kamu mencintai jangan bermaksiat dan jangan menyimpang. Jadi rasanya tidak dihukumi, tapi sikap setelah kita mendapatkan rasa itu yang dihukumi. Boleh tidak kita kagum sama seseorang? Boleh. Itu rasa. Itu anugerah yang Allah berikan. Setelah rasa itulah yang kemudian dihukumi. Kita letakkan rasa cinta kita pada tempat yang halal atau tempat yang haram. Ya. Makanya ada istilah orang sekarang, cinta tak harus memiliki. Iya kan? Harus nggak? Nggak harus jadi. Nggak harus dalam artian bukan kemudian tidak memiliki dirinya kemudian kita jatuh dalam kemaksiatan dan kedustaan, bukan. Ya sudah, rasa cinta itu rasa yang harus kita redam jika menyimpang pada jalan yang salah, dan kita arahkan pada yang halal, kita arahkan pada yang baik-baik. Makanya kalau kita dianugerahi Allah rasa cinta, doa yang diajarkan Rasulullah itu apa? Khusus cinta ini. Doa ini diajarkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ini tiga, mintanya tiga sama Allah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu cintamu, hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi kalau kita cinta sama seseorang, ya kita cinta sama orang yang salih. Dan kalau ada orang yang cinta kepada kita, orang yang cinta kepada kita adalah orang-orang yang cinta sama Allah, sehingga tidak akan menjerumuskan kita kepada dosa dan penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Mintanya tiga. Minta cintanya Allah. Ini yang permintaan paling utama nih hadirin. Nah kalau Allah sudah cinta sama kita, semuanya beres nih hadirin. Semuanya akan mudah kalau Allah sudah cinta kepada kita. Yang kedua, cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Jadi agar orang-orang saleh itu condong hatinya kepada kita dan kita condong kepada hatinya orang-orang saleh. Yang ketiga, cinta kepada amalan yang mendekatkan diri kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap ini Pak. Dingin, biasa, hangat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Hadirin yang muliakan Allah, itu pelajaran pertama ya. Jadi kapanpun dimanapun Allah sematkan, anugerahkan kepada kita rasa cinta kepada siapapun, maka letakkan itu di tempat-tempat yang halal, karena itu bisa menyempurnakan iman. Jangan sekali-kali menyimpang dan jangan sekali-kali bermaksiat dalam cinta. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah para ulama mengatakan dari hadis ini kita tahu sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita, maka kita juga mencintai kebaikan untuk saudara kita. Standarnya harus sama. Seorang itu benar-benar dikatakan dia orang solih ketika dia tidak egois untuk mensolihkan dirinya sendiri, tapi dia juga berusaha mensolihkan orang-orang yang ada di sekitar.
sebagaimana dia cinta dan ingin masuk surga, maka dia berusaha memastikan bahwa saudara-saudara yang ada di sekitarnya juga masuk surga bersama dia. Makanya dimuliakan Allah, dalam Islam ini kita mengenal beberapa syariat yang mendukung agenda ini. Jadi hadis ini kan Rasulullah sekali kan bilang, kamu ini belum benar-benar beriman sama Allah kalau kamu belum bisa mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Berarti standar cinta kita untuk diri kita itu harus sama, untuk saudara kita juga demikian. Maka lihat beberapa syariat. Ada syariat menasihati. Nasihat, ad-dinun nasihah kata Rasulullah. Agama ini adalah nasihat. Ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah saudara kita dari berbuat kemungkaran. Ya. Rasulullah suatu hari berkata kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dalam keadaan dia madlum, dalam keadaan dia terzalimi. Kemudian sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, ya, nansuruhu idza kana madluman. Fama balu zaliman. Fama balu zalim. Ya Rasulullah, tentu kami akan menolong saudara kamu ini yang terzalimi. Lalu apa kabarnya orang yang zalim ya Rasulullah? Kok orang zalim juga disuruh kita menolong, itu gimana ya Rasul? Kan tadi perintahnya apa? Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau terzalimi. Kalau nolong orang terzalimi, oke, baik Rasulullah, kami pasti akan tolong orang terzalimi. Tapi menolong orang yang zalim itu gimana ya Rasul? Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, tahjuzuhu au tamna'uhu minadz zulmi. Cara menolong orang yang zalim itu adalah dengan mencegah tangannya atau menghalangi tangannya dari kezaliman. Ya. Itu namanya nahi mungkar. Itu juga bagian dari menolong saudara kita, menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Ada syariat nasihat, ada syariat amar ma'ruf, ada syariat apa? Berbagi kebahagiaan dengan sedekah, dengan infak, dengan menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semuanya itu tujuannya untuk menyempurnakan keimanan kita. Karena ternyata takaran keimanan seseorang itu bukan hanya dilihat dari amalan-amalan pribadinya, tapi juga apa? Bagaimana dia menjaga kualitas hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau ngasih nasihat tidak mampu, amar ma'ruf nahi mungkar tidak mampu. Bisa tidak amar ma'ruf nahi mungkar itu kita tidak mampu? Bisa. Karena kata Rasulullah, mencegah kemungkaran itu kan bertingkat. Ada yang bisa mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati kan. Yang penting tetap bergemuruh hati kita, wadzalika ad'aful iman, dan itu selemah-lemah keimanan. Jadi kalau kita lihat kezaliman, kemungkaran di kota Solo ini yang lagi marak kemungkaran, miras tadi, ya. Miras itu dijual secara online. Kafe-kafe sekarang mulai buka malam hari. Tidak tahu siapa yang backup ini. Kita harus bergerak ini. Kita tidak mau kota Solo ini jadi kota yang nanti diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, ada orang yang mampu merubah dengan tangan. Siapa? Penguasa hadirin. Penguasa tinggal teken kontrak, tanda tangan. Buat perda. Selesai. Ya. Atau pemilik tempatnya, dia bisa bernahi mungkar dengan tangannya. Dia tanya, mau dijadikan apa? Diskotik? No, saya tidak mau. Dibayar mahal? Saya tidak mau. Bisa, dia bisa merubah dengan tangan. Tapi kalau tidak mampu tangan, dengan lisan kan, kita tetap harus bersuara. Kalau ternyata dengan lisan madharatnya lebih besar, karena mungkin kita terancam ini itu, ya, kondisi kita tidak menentu, maka setidaknya kita harus nahi mungkar dengan apa? Hati. Nahi mungkar dengan hati itu bagaimana? Nahi mungkar dengan hati itu setidaknya kita tidak berpihak kepada kemungkaran. Dan tingkatan-tingkatan ini tidak bisa disamaratakan. Kasuistik, setiap kita beda-beda. Jangan kemudian kita juga menyalahkan saudara kita yang tidak mau bersuara, tidak mau merubah dengan tangan. Bisa jadi dia memikirkan maslahat madharatnya sendiri. Dia sendiri nanti urusannya dengan Allah.
Jujur atau tidak dengan Allah, dia urusan dia sendiri. Adapun kita berusaha sebisa mungkin apa yang kita bisa lakukan. Ya. Kalau tidak bisa dengan hati, maka tidak ada pilihan keempat tadi. Makanya para ulama bilang apa? Diam melihat kemungkaran, diam melihat kemaksiatan adalah kemaksiatan yang terselubung. Jadi kalau kita diam saja ada kemungkaran di dekat kita, itu kemaksiatan di mata Allah. Kemaksiatan yang tersembunyi. Jadi sadar atau tidak sadar kita sedang bermaksiat kepada Allah. Beda dengan hati yang bergumur. Dia marah, ingin merubah tapi tidak ada kemampuan. Tetap dinilai itu sebagai nahi mungkar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perintah berbagi. Sedekah, yang kaya bersedekah kepada yang tidak kaya, berinfak, berwakaf, ya, saling membantu satu sama lain. Bahkan Allah sebutkan di akhir surah Al-Munafikun, ya, apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Orang-orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, mereka nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani, ya Allah, pulangkan kami, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ila ajalin qarib, 1 menit saja ya Allah. Kembalikan kami ke dunia walaupun 1 menit saja ya Allah. Sebentar saja ya Allah. La as-saddaqa wa akum minas shalihin. Maka sungguh aku benar-benar akan bersedekah ya Allah, dan aku pingin jadi orang yang baik, orang yang saleh. Orang yang sudah mati ini kalau menyesal minta dikembalikan ke dunia, yang pingin dilakukan sedekah, yang pingin dilakukan bukan sholat, yang dipingin dia lakukan bukan umroh, bukan haji, tapi apa? Sedekah. Kenapa sedekah? Karena orang yang bersedekah sejatinya dia sedang mengekalkan hartanya. Harta yang kekal abadi itu bukan harta yang kita simpan dan yang kita kumpulkan. Harta yang kekal abadi itu yang kita sedekahkan di jalan Allah. Justru harta yang kita simpan dan kita timbun itu yang pertama kali hilang. Percaya atau tidak? Ada orang meninggal di pagi hari, meninggalkan setumpuk harta, rumah yang mewah beserta isinya, emas yang sangat banyak, uang yang sangat besar. Pagi hari meninggal, sore harinya harusnya jenazah dimakamkan, tapi anak pertamanya belum pulang, belum ketemu sama jenazahnya karena ada di luar negeri. Berangkat baru pagi hari, sore harinya belum sampai. Kemudian perwakilan dari keluarganya mengumumkan kepada para muazzi, orang yang bertakziah, mohon maaf Bapak Ibu hadirin, dari kesepakatan keluarga kami bersepakat jenazah akan dikuburkan besok pagi, menunggu anaknya yang belum sampai, baru sampai Jakarta. Ini perjalanan ke Solo. Maka kami bersepakat jenazah malam ini kami inapkan dulu di rumah ini, baru besok pagi kami makamkan. Lihat, pagi harinya rumahnya masih miliknya, sore harinya bahasanya sudah diinapkan. Di mana? Di rumah sendiri. Paginya rumahnya masih miliknya, sore harinya sudah milik ahli warisnya. Bahasanya sudah diinapkan, padahal rumah sendiri, tapi menginap di rumah sendiri. Masya Allah, secepat itu harta itu hilang hadirin. Kalau kita timbun dan kita kumpulkan, kita simpan rapat-rapat, justru yang kekal itu adalah yang kita bagikan. Lihat, ini syariat memikirkan saudara kita yang lain. Ada syariat mendoakan saudara kita dalam keadaan ghaib. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma min mu'minin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang mukmin mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu kalau didoakan, bi dhahril ghaib, illa qalal malaku, kecuali para malaikat akan berkata kepada dia ketika dia berdoa, amin walaka bimislin. Amin,
ya Allah kabulkan doanya, walaka bimithli, bagimu juga dan untukmu juga doa yang sama. Jadi kalau kita ini mendoakan saudara kita, ini rumus ya hadirin. Kalau kita mendoakan saudara kita secara sembunyi-sembunyi, tidak dinampakkan ke dia, maka malaikat akan berkata kepada kita, amin walaka bimithli, amin begitu juga untukmu, dan untukmu juga doa yang sama. Yang doain siapa? Malaikat. Malaikat tuh doanya mustajabah, doanya tembus langit, doanya apa? Sama sekali tidak terhalangi oleh apapun. Beda dengan kita. Kita ini kadang doa kita tidak mustajab karena kita suka maksiat. Karena kita masih suka nyicip-nyicip makanan haram, dan dua-duanya penghalang doa. Malaikat tidak pernah maksiat, la ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat sama Allah, taat terus sama Allah. Malaikat tidak pernah makan makanan haram. Jadi sekali amin walaka bimislin, amin begitu juga untukmu, langsung terbang doa itu ke atas arasnya Allah, diijabah Allah. Ya. Jadi di antara syariat yang kemudian kita memperhatikan kebaikan untuk saudara kita itu mendoakan dia diam-diam. Makanya kalau dulu guru saya selalu ngajari gini aja. Kalau kamu punya masalah hidup, jangan egois berdoa kepada Allah untuk masalahmu terus. Kenapa? Kadang kalau kita doa sendiri, ngandalkan diri kita, kadang-kadang doanya tidak mustajab, karena kita ini ahli maksiat tadi. Ya, masih ada penghalang-penghalang gitu. Tapi apa? Jangan hanya mikirkan dirimu sendiri. Kalau kamu punya masalah, carilah orang dengan masalah yang sama. Kemudian doakan orang ini secara diam-diam. Kenapa? Karena di waktu yang sama selesai kita berdoa, para malaikat akan berkata, amin walaka bimithli, untukmu juga doa yang sama. Dan yang doain jadi siapa? Malaikat. Ini pernah kejadian hadirin. Waktu saya umroh beberapa tahun yang lalu, ada jamaah hilang hadirin. Bapaknya hilang. Dia sama anaknya perempuan. Bapaknya dituntun kemana-mana. Qadarullah, ditinggal sholat, lengah dikit tadi hilang bapaknya. Dan qadarullah, semua barang equipmentnya bapaknya, dari teknem, tas, jaket dan lain sebagainya, itu dibawa sama anaknya. Jadi bapaknya ini benar-benar blong tadi, blong, tidak bawa identitas. Mengadu kepada kami, ketika itu kami pembimbingnya. Kalau standarnya mutawif itu adin, kalau belum 1 kali 24 jam belum hilang kan. Ya, jadi 1 kali 24 jam dulu. Dia tetap nyari, tapi belum benar-benar yang wah ini hilang nih. Kenapa? Kami masih berharap orang ini kan masih sadar ya. 1 hari itu insya Allah masih bisa tanya-tanya, masih banyak orang Indonesia yang peduli juga sama jamaah Indonesia. Ternyata hari ini 1 kali 24 jam tidak ketemu nih, tidak ada kabar. 2 kali 24 jam saya sudah hubungi mahasiswa mutawif untuk cari, kasih fotonya, share di grup, cari. 2 kali 24 jam tidak ketemu hari ini. 3 kali 24 jam tidak ketemu, sudah. Kalau sudah 3 hari ini sudah gawat nih Adi. Ya, kami sudah mulai tanya ke pusat, ke kantor, kemudian gimana cara ngurus orang hilang dan lain sebagainya. Kami sudah banyak doa, ya Allah mudahkan urusan ini. Ini bisa berapa nih kalau sampai hilang 1 orang. Anaknya sudah nangis, sudah nyerah nih. Sampai di penghujung hari ketiga anaknya nelpon, Ustaz sudah ketemu Ustaz, alhamdulillah. Ketemu di mana Bu? Lewat di depan saya Ustaz, saat saya selesai berdoa. Akhirnya pas ketemu ini sudah aman. Saya tanya lebih detail, gimana ceritanya ketemu? Semua orang udah nyari 3 hari tidak ketemu. Gimana ceritanya ketemu? Saya selesai berdoa, Bapak lewat di depan saya Ustaz. Doa Ibu apa? Saya juga berdoa, saya bilang begitu. Doanya di mana? Depan Ka'bah. Saya juga depan Ka'bah, saya bilang begitu Pak. Ya, doa Ibu apa? Doa saya Ustaz, saya ingat dulu, beliau jamaah hadir. Dulu Ustaz pernah menerangkan hadis mendoakan saudara muslim secara diam-diam Ustaz. Saya pas beliau menjelaskan itu, saya lupa ada hadis itu Masya Allah. Beliau ingat,
Kata Ustaz, dulu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin ya. Yad'ullaha li akhihi bi dhuhril ghaib." Tidak ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah secara diam-diam kecuali malaikat berkata, "Amin walaka bimisli." Ibu ini jelaskan dengan bahasanya. Lalu Ustaz, karena saya sudah berdoa terus untuk kebaikan saya dan ayah saya kok enggak wujud-wujud Ustaz, enggak ijabah-ijabah, maka saya ingat momen itu, saya ingat hadis itu, kemudian ternyata di samping saya tiba-tiba saya temukan ada orang Indonesia juga yang kehilangan orang tuanya, orang tuanya atau saudaranya. Kemudian saya alihkan doanya kepada orang ini. Ya Allah, saya tahu ya Allah sulitnya kehilangan orang yang paling dicintai di tanahmu ini ya Allah. Maka ya Allah, temukan saudaranya yang hilang ya Allah. Pertemukan kembali ya Allah. Berikan ketenangan dia, hilangkan kekhawatiran. Pokoknya dia doakan baik-baik sama orang ini. Makanya dia tadi kan bilang apa? Selesai berdoa Ustaz, bapak lewat. Itu bukan berdoa untuk dirinya. Dia berdoa untuk orang lain. Selesai doa, bapaknya lewat tadi. Ya. Lewat, Masya Allah, tabarakallah. Langsung ketemu dia. Ya. Terus saya ingat, ya Allah, yang aminin langsung malaikat. Makanya langsung amin walaka bimismin. Amin, begitu juga untuk kamu yang kehilangan bapakmu. Lewat tadi. Itu luas banget tuh Masjidil Haram, Anda tahu. Ya. Orangnya jutaan hadirin, ngumpul di situ. Ya. Dilewatkan sama Allah. Nah, ini juga syariat tadi. Kenapa kita tidak mendoakan saudara kita diam-diam? Satu-satu kita doakan. Saudara kita yang lagi punya masalah, kita ingat agar Allah mudahkan masalah kita. Ya, sebagaimana kita pingin masalah kita mudah, kan kita pingin saudara kita masalahnya juga dimudahkan. Dan itu tanda keimanan, tanda kesempurnaan iman. Ya, itu yang kedua, dimuliakan Allah. Yang ketiga, ada seorang ulama salaf namanya Abu Kilabah rahimahullah ta'ala. Abu Kilabah itu berpetuah kepada kita, al-birru la yubla wadzanbu la yunsa waddayanu la yamut. Kebaikan tidak akan usang, dosa tidak akan terlupakan, sedangkan Allah tidak pernah mati. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudanu. Maka berlakulah sesuka hatimu, beramallah sesuka hatimu, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, seperti itu pula lah kamu nanti akan diperlakukan orang lain. Ada hukum sebab akibat dalam sunnatullah kehidupan ini. Kalau mau diperlakukan baik sama orang lain, kalau mau kita mendapatkan kebaikan, maka apa? Berikanlah kebaikan untuk orang lain. Ya. Kalau ingin dihormati, maka hormati orang lain gitu. Kalau mau dimuliakan, ya muliakan orang lain. Sama kayak hadis ini kan. Sebagaimana kita ini menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita tanda keimanan kepada Allah, kita berusaha memberikan kebaikan itu kepada saudara kita. Dan selalu seperti itu. Dalam Islam tidak hanya mengenal hukum karma kan. Hukum karma kalau dalam dunia barat kan, kalau kita resek sama orang kita nanti sial gitu kan. Dalam Islam bukan hanya itu yang berjalan, tapi apa? Kalau kita berbuat baik kepada seorang, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu yang akan kita panen. Ya. Makanya Allah berfirman di surah Fussilat apa? Man amila salihah fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, maka amalan soleh kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa berbuat kejahatan atau keburukan, itu akan kembali kepadanya. Ya. Nah, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang terakhir, yang keempat, di sini secara tersirat hadis ini melarang kita untuk berbuat hasad, dengki sama kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita. Jadi kita harus melatih diri hadirin
Sebagaimana kita senang kita mendapatkan kebaikan, kita juga harusnya senang kalau saudara kita dapat kebaikan. Ini harus dilatih hari. Kalau nggak dilatih, kita nanti muncul rasa hasad. Setiap kali saudara kita dapat nikmat, kita pinginnya ada rasa nggak enak tuh dalam hati. Lah itu hasad tuh hari. Dan hasad tuh bertingkat. Ya. Dan hasad tuh berbahaya hari. Hasad itu kata Rasulullah menghapuskan semua kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis. Kenapa Ustaz? Bukankah yang bisa menghabiskan amalan soleh dan pahala itu hanya syirik Ustaz? La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu syirik menyekutukan Allah, maka hapuslah semua amalmu, kan begitu kata Rasul. Lah apa salahnya hasad Ustaz? Hasad itu kan hanya enggak enak hati kalau saudara kita mendapatkan nikmat. Kenapa hasad itu semengerikan itu sampai semua pahala habis? Sadar atau tidak sadar, ketika kita hasad sama kenikmatan saudara kita sedang menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Loh kok bisa Ustaz? Rinciannya begini. Kalau ada fulan, ini fulan ya. Ini fufu fafa ya. Sekarang contohnya itu ada fulan sama fufu fafa, Pak ya. Fulan dapat nikmat nih. Si fufu fafa ya, dengki dia. Enggak seneng nih sama apa? Sama yang dapat nikmat ini. Kemudian dia pingin nikmat ini hilang. Si fufu fafa ini hadirin. Enak ya mencontohkan fufu fafa itu hadirin. Fufu fafa ini ya, ketika dengki sama nikmat yang dimiliki oleh fulan, sama kan dengan dia meragukan eksistensi Allah sebagai zat yang memberi nikmat. Allah itu kan al-mun'im kan. Allah kan sesuka Allah membagikan nikmat kepada hambanya kan. Lah ketika si fulan dapat nikmat, kok fufu fafa tidak seneng sama si fulan? Berarti apa? Dia meragukan Allah, meragukan eksistensi Allah sebagai zat yang memberi nikmat. Seakan-akan dia yang ngatur. Allah harusnya nggak ngasih nikmat kepada si fulan dong. Harusnya dia pindahkan ke saya. Jadi kan dia ragu sama Allah. Kalau dia ragu berarti asyakku billah, musyrik hadirin. Syirik. Disitulah kemudian apa? Pahalanya apa? Terkikis habis jadi. Karena menyekutukan Allah. Ya, maka hati-hati sama hasad. Hasad ini bertingkat kata Imam Al-Ghazali bertingkat. Tingkat yang paling ringan itu hadirin. Dan ini sudah termasuk dosa hasad. Hasad itu ada 4. Tingkat yang paling ringan, kita sedih kalau saudara kita dapat nikmat. Hati-hati ini hadirin. Saudara kita, tangga kita bisa beli motor baru. Atau bisa bangun rumah misalnya. Dengan rezeki yang Allah berikan, kasih apa? Dapat nikmat, kita ada rasa sedih gitu. Sedih toh, enggak pingin nikmat itu hilang, enggak pingin nikmat itu berpindah kepada kita. Itu sudah masuk kategori hasad. Itu tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, tidak hanya sedih, tapi kita pingin nikmat itu hilang. Ini juga hasad. Yang ketiga lebih tinggi lagi, ya. Sedih, nikmatnya pingin hilang, saudara kita, dan berpindah ke kita. Wah itu paling parah. Ada jenis hasad yang keempat, ini hasad yang boleh. Apa? Ketika kita melihat saudara kita dapat nikmat, kita pingin kayak dia tanpa sedih, tanpa pingin nikmat itu hilang, tanpa pingin nikmat itu berpindah ke kita. Itu namanya ghibthah. Hasad yang halal itu. Kayak Rasulullah bilang apa? La hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal. 1, seorang yang hasad kepada saudaranya yang punya uang banyak, terus dia bersedekah dengan hartanya. Dia aku pingin jadi orang kaya biar bisa bersedekah. Ini boleh. Atau hasad yang kedua, seorang yang hasad kepada saudaranya yang punya ilmu banyak, dengan ilmu itu dia mengajarkan kepada banyak orang. Kita hasad kepada saudara ini, hasad dalam artian saya juga pingin belajar yang sungguh-sungguh biar punya ilmu banyak, biar saya bisa ngajar juga, biar saya bisa nyebar. Ini boleh. Ya, itu namanya ghibthah. Cemburu, hasad karena kebaikan. Ya, jadi hati-hati dalam bab hasad ini. Di antara faedah yang disebutkan ulama dari hadis ini adalah larangan berbuat hasad. Kalau ada saudara kita dapat nikmat, alhamdulillah, berarti tambah 1 orang lagi dari kalangan orang beriman yang Allah cukupkan hartanya. Semoga bisa berbuat banyak untuk Islam. Kan harusnya begitu. Ya, harus kita syukuri. Baik, barakallahu fikum. Ini beberapa nilai atau beberapa faedah dari hadis yang kita bahas. Semoga bermanfaat untuk al-fakir dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. 1, menjelaskan kepada kita
cinta itu ada yang menyempurnakan iman, ada yang melemahkan iman. 2, hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana standar kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka kita juga harus menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kau ingin diperlakukan, maka perlakukanlah orang lain sebaik mungkin. Kemudian yang keempat ada larangan hasad, berhati-hati dalam bab hasad ini. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.